Ada pinjam yuk, ada bantu saku, ada pinjam go. Nah ini sama mereka teman-teman. Mereka hampir tidak ada desi lapangannya, tapi tetap masuk ke dalam slik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang sedang bekerja saat ini bisa bekerja dengan tenang, dan semoga semua tetap diberikan kemudahan sampai pekerjaannya dapat. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol yang aman untuk digabai di tahun 2023. Nah, kenapa saya bilang aman untuk digabai? Karena setiap bulannya, setiap harinya, setiap tahunnya itu pinjol akan berubah terus sesuai dengan fluktuatif keuangan mereka, apakah mereka sanggup untuk membayar DC lapangan yang akan datang ke tempat kalian atau tidak. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya akan bagikan ada beberapa yang sudah saya catat, sudah saya rangkum sesuai dengan kenyataannya di lapangan, apakah ada DC lapangan atau tidak. Namun sebelumnya buat teman-teman semuanya, apabila nanti yang akan saya sebutkan ini ternyata ada DC lapangan di tempat kalian, pertama yang perlu kalian perhatikan, apakah tempat kalian tuh mudah dijangkau oleh DC? Yang pertama. Yang kedua, nominal dari hutang kalian. Dan yang ketiga, apakah pinjol kalian ini termasuk dalam pinjol raksasa atau pinjol yang paling besar sahamnya. Nah, jadi kalau seandainya nanti saya sebutkan, ternyata di antara tempat-tempat yang saya sebutkan ini kalian banyak menemukan DC-DC lapangannya, berarti perlu diperhatikan tempat kalian itu biasanya paling gampang ditemuin DC. Dan yang kedua, biasanya tempat kalian tuh di daerah Jabotabek. Kalau di daerah Jabotabek itu random, karena semua perusahaan pinjol itu ada di daerah Jabotabek. Itu ya. Dan yang ketiga yang tadi saya bilang, apakah kalian meminjam di perusahaan pinjol terbesar? Biasanya kalau di perusahaan pinjol terbesar itu pinjolnya itu mempunyai kekuatan dana yang sangat banyak, karena dia disuntik oleh perbankan dan disuntik sama pengusaha-pengusaha yang yakin bahwa pinjol ini akan terus berjalan walaupun banyak yang galbay. Dan juga buat teman-teman semuanya, saya informasikan buat yang baru-baru aja mau galbay, kalian harus pastikan bahwa kalian tetap kuat mental, karena walaupun ini aman, tidak begitu banyak DC-nya, tetapi terorannya pasti luar biasa. Baik itu melalui HP, email, telepon, luar biasa, karena mereka menagih, dan tugas DC itu memang harus menagih gitu ya. Dan juga buat kalian semuanya, kalau ya misalnya galbay 2 atau 3 bulan merasa selama ini kami aman-aman aja mbak, selama ini kami baik-baik aja, insya Allah kedepannya juga akan baik-baik aja. Kalau misalnya ancamannya hanya mau datang ke RT RW, mau datang ke rumah, atau sudah di jalan, itu berarti dia tidak akan pernah datang. Karena DC itu datang itu tiba-tiba aja muncul assalamualaikum, tiba-tiba aja datang assalamualaikum. Nah buat teman-teman yang biasanya didatangin sama DC terus kalian takut untuk keluar, saran dari saya, kalian keluar saja, kalian hadapin, kalian terima dia baik-baik, ceritakan yang sesungguhnya. Karena apa? Untuk menghindari mereka lebih beringas lagi mengotok-otok rumah kalian atau berteriak-teriak sehingga tetangga kalian tahu. Karena kalau hal-hal yang seperti ini tidak bisa kalian laporkan teman-teman, karena polisi itu mau menerima laporan apabila DC itu sudah menyentuh fisik kalian, sudah menyentuh barang kalian, sudah menyentuh harta kekayaan kalian, itu baru bisa dilaporkan DC-nya. Tapi kalau masih hanya berteriak-teriak di sana atau masih yang mengancam-mengancam lewat WA, itu tidak bisa dilaporkan polisi. Jadi kalau teman-teman mau galbay aja, galbay terus, jangan khawatir apakah akan berbunga ataukah akan nanti DC-nya akan datang ke rumah. Yang penting kalian tetap kuat mental dan tetap berpikir positif. Jangan gegabah apabila ada WA masuk atau telepon masuk, langsung kebingungan, langsung deg-degan. Tapi saya tahu banget yang pemula-pemula galbay itu pasti seperti itu. Rasanya darah berhenti
berhenti berjalan. Tapi kalau kalian gegabah, ketakutan, bahkan ada yang sampai membayar DC-nya biar DC-nya nggak akan datang lagi ke rumah, itu akan dimanfaatkan dengan DC-nya sebaik-baik mungkin menyerang kalian. Maksudnya apa? Dia akan terus memanfaatkan kalian untuk terus mengeluarkan uang untuk DC-nya. Mengatakan bahwa, Mbak, biar besok nggak datang lagi DC-nya. Mbak, biar besok itu nggak usah ada lagi yang nagih-nagih ke rumah. Nggak usah, lebih baik DC datang aja ke rumah. Nggak apa-apa. DC lapangan itu berbeda dengan DC yang maki-maki di telepon. Ingat teman-teman ya, karena kalau udah yang seperti itu kalian sendiri yang rugi. Lebih baik kalian bayarkan uang kalian tadi ini ke pinjol kalian daripada kalian harus membayar DC-nya biar tidak datang ke rumah kalian, karena DC yang datang itu setiap harinya berbeda-beda. Ingat teman-temannya, kalau sudah ada DC yang datang ke rumah kalian, pasti otomatis DC itu akan datang lagi ke rumah kalian, datang lagi ke rumah kalian. Karena apa? Karena mereka sudah tahu jalan ke rumah kalian. Nah, mengantisipasi hal ini bagaimana? Nggak apa-apa, terima aja DC-nya datang. Katakan sama dia, saat ini belum ada bang, saat ini belum ada. Kalaupun ada, saya hanya bisa mencicil sekian aja. Bulan depan belum tentu lagi saya bisa mencicil lagi bang. Kalau abang mau datang aja, paling juga jawaban saya akan sama. Gitu aja, jawab aja seadanya sesuai dengan keadaan kalian. Jangan memaksa sampai ketakutan, nanti orang tua saya tahu mbak, nanti keluarga saya tahu mbak, nanti mertua saya tahu mbak. Saya tahu sekali untuk keadaan-keadaan seperti itu. Tapi kalau kalian terus membayar DC-nya agar tidak datang ke rumah kalian, itu malah akan menguras duit kalian. Lebih baik uang kalian tuh kalian bayarkan cicilan ke pinjolnya, lebih berguna lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, saya akan bacakan. Saya bacakan dulu, ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 pinjol raksasa di Indonesia yang sangat ada DC lapangannya. Baik itu di seluruh Indonesia, terutama juga di Jabodetabek. Nah, ini dia ada 4. Yang pertama itu ada Shopee. Shopee itu meliputi S-Pinjam dan S-Paylater. Yang kedua, Akulaku. Udah pernah saya jelaskan bahwa Akulaku ini pengguna terbanyak karena sudah di-download sebesar 50 juta kali. Oke, lanjut lagi. Ada Kredit Pintar dan ada Kredito. Kenapa Kredit Pintar, Kredito? Karena mereka itu satu kesatuan dengan Kredit Plus. Siapa yang pernah menggunakan leasing Kredit Plus? Nah, ini anak-anaknya, Kredito, Kredit Pintar. Kalau di daerah kalian ada Kredit Plus, berarti di situ ada DC lapangannya untuk Kredit Pintar. Gitu ya. Oke, itu dia pinjol-pinjol raksasa yang sangat memungkinkan untuk ada DC lapangannya. Tapi untuk Shopee saya terkecualikan. Untuk Shopee beberapa bulan belakangan ini, apalagi sempat tahun lalu mereka ada PHK besar-besaran, itu mereka sudah mulai jarang mengeluarkan DC-nya. Mereka lebih menghacker sosmed kalian. Jadi untuk pengguna Shopee, saya sarankan kalau kalian mau pinjam, kalian harus lebih memikirkan baik-baik lagi, terutama buat pemula ya. Tapi buat yang sudah berjalan pinjamannya, kalau kalian sampai saat ini masih aman untuk galbay, lanjutkan. Kalau seandainya tidak aman, ternyata mereka menghack HP kalian, terus sosmed kalian diacak-acak dan segala macam, usahakanlah ada pembayaran walaupun hanya cicilan. Cicilan saja. Ada menunya di aplikasinya untuk cicilan. Gitu ya. Dan lanjut lagi untuk yang aman di galbay. Nah, ini pasti kalian suka ya. Kenapa dikatakan aman untuk di galbay? Karena pinjol-pinjol ini masih level menengah, bukan level atas. Jadi kemungkinan besar untuk menurunkan DC lapangannya ke tempat kalian di luar dari Jabodetabek itu kemungkinan kecil tidak ada. Gitu teman-teman, tidak bisa menurunkan DC lapangannya, makanya mereka selalu meneror, terus juga masuk ke dalam slick, itulah yang paling terakhir. Nah gitu ya. Dan juga buat yang di daerah-daerah selainnya yang di kota, itu biasanya DC lapangannya juga tidak ada. Tapi kalau pinjol raksasa yang saya sebutkan di awal tadi, kemungkinan bisa ada. Gitu ya. Oke, lanjut saja. Saya sebutkan di sini ada S-Pinjam. Kenapa balik lagi ke S-Pinjam? Karena untuk khusus S-Pinjam ini DC lapangannya hampir tidak ada teman-teman, kecuali S-Paylater. Dan S-Pinjam ini tidak masuk dalam SLEK OJK.
Wow, nah yang punya Dias Pinjam ini kalau kalian mau galbay bisa, tapi hati-hati dengan data kalian. Kalian harus bersihkan dulu semuanya. Lanjut lagi ada Watas. Watas ini dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang tuh emang terkenal tidak ada desi lapangannya. Tapi terorannya luar biasa, sama dengan Shopee. Lanjut lagi ada EasyCash. Nah, kenapa saya katakan EasyCash ini? Sejauh ini mereka masih aman untuk desi lapangan di luar dari Jabotabek. Kalau Jabotabek itu random ya teman-teman ya. Ada yang sempat didatangi desi, ada juga yang nggak didatangi desi. Itu dia. Kalau EasyCash ini memang perusahaan besar dari Cina, tapi di sini tidak terlalu banyak desi lapangannya. Mereka hanya menero aja. Kalau sudah di luar-luar sampai ke daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa, biasanya hampir tidak ada desi lapangannya. Jadi aman untuk digalbay. Lanjut lagi, ada Pinjam Yuk, ada Bantu Saku, ada Pinjam Go. Nah ini sama. Ini sama mereka teman-teman, mereka hampir tidak ada desi lapangannya, tapi tetap masuk ke dalam slik jika hutang kalian di atas 1 juta. Kalau pinjam tadi, kalau kalian pinjam sampai 5 juta, 8 juta tuh hampir tidak masuk dalam slik. Cuman terorannya luar biasa teman-teman. Kalau kalian emang sanggup untuk menghilangkan terorannya, menganggap biasa-biasa aja, aman, galbay aja. Kalau yang lain selain saya sebutkan dari S Pinjam ini, hampir semuanya masuk ke dalam slik OJK. Kalau hutangnya di atas dari 1 juta. Makanya mereka lebih baik tidak ada desi lapangannya. Karena apa? Mau tidak mau, kalau nanti kalian membutuhkan dana, misalnya mau pinjam ke bank atau mau kur, tetap akan membayarkan hutang kalian. Gitu ya. Lanjut lagi, ada di Pinjam Duit, ada di Tunaiku, ada di Julo, dan terakhir Uangmi. Nah itu dia teman-teman ya, yang benar-benar aman untuk digalbay tapi tetap masuk ke dalam slik. Kalau kalian merasa nggak apa-apa mbak masuk ke dalam slik, toh saya itu bagus karena saya tidak akan bisa meminjam lagi, saya konsentrasi untuk membayarnya, ya udah nggak apa-apa, itu aman aja. Untuk masalah desi nggak ada, hampir tidak ada. Kalau untuk daerah Bandung, untuk yang aman digalbay tadi, itu kalau Bandung kota hampir ada desi lapangannya, tapi tidak banyak dan itu random. Kalau untuk di luar dari itu, nah di luar dari itu kalau udah ke sana-sana lah ya, daerah-daerah Bandung ke sana-sana, pedesaan-pedesaannya, apalagi sampai ke Semarang atau sampai ke Surabaya, itu hampir tidak ada desi lapangannya. Gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga ini menjadi mood booster buat kalian ya, menambah wawasan kalian lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.